Sejak pasangan calon nomor 2 Prabowo dan Gibran mendeklarasikan untuk menang satu putaran, maka ramai-ramai dua pasangan lainnya juga mendeklarasikan menang satu putaran. Siapakah yang paling realistis antara harapan dan kenyataan? Bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan bicara tentang gap ya, realitas antara kenyataan dan impian terkait dengan kemungkinan menang satu putaran. Pertama kali Prabowo dan Gibran mendeklarasikan untuk menang satu putaran. Hal ini tentu bukan impian kosong, ya. Kalau kita mau bicara tentang peribahasa, maka ada peribahasa yang mengatakan bidik bintang, jika engkau tidak bisa mencapainya, maka engkau akan jatuh ke bulan. Artinya apa? Bahwa ya, impian itu, ambisi untuk memenangkan satu putaran itu harus menjadi satu spirit yang bisa meninggikan semangat dan keyakinan diri, performa di dalam meyakinkan publik bahwa dengan menang satu putaran, ada banyak manfaat-manfaat yang bisa dicapai oleh bangsa dan negara ini, bukan hanya oleh mereka. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang menang satu putaran, itu adalah sebuah impian atau sebuah ambisi yang sangat mungkin bagi semua calon sebenarnya ya, tetapi ada indikasi-indikasi, ada orang bilang tanda-tandanya. Jadi indikasi-indikasi atau tanda-tandanya ini penting diperhatikan supaya kemudian nanti tidak menjadi sebuah batu sandungan atau ya sumber kekecewaan yang mendalam. Ketika kita berbicara tentang tanda-tanda atau indikator yang ada, paling tidak kita bisa meminjam indikator atau indikasi dari apa yang kita sebut dengan tingkat elektabilitas, tingkat kepercayaan, tingkat keterpilihan yang menggunakan instrumen alat ukur survei. Dan ini ketika kita bicara tentang alat survei, alat ukur survei, tentu ini merupakan sebuah instrumen yang bisa dipercaya sekalipun validitasnya mesti harus diurus kemudian. Ketika kita bicara tentang misalkan pemeriksaan penyakit di laboratorium ketika tim medis mengambil sampel darah kita dan di dalam darah itu ditemukan dia tidak perlu harus mengambil seluruh darah yang ada di dalam tubuh pasien, dia cukup hanya beberapa ukuran tertentu dan kemudian itu bisa memproyeksikan tentang gambaran senyatanya bahwa orang tersebut atau pasien tersebut mengidap satu penyakit tertentu atau bebas dari penyakit tertentu. Sifat dari survei-survei yang dilakukan itu juga menunjukkan hal yang sama, punya pemahaman atau pengertian yang sama bahwa indikasi-indikasi tertentu yang dijumpai, misalkan dengan tingginya nilai elektabilitas paslon tertentu, itu bisa menjadi sebuah acuan yang bisa dipercaya. Tinggal persoalan validitasnya nanti. Kalau berbicara tentang elektabilitas paslon nomor 2 yang sekarang ada di kisaran 40-an ke atas, itu impian itu semakin dekat sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu hitung-hitung statistik, itu sangat mungkin. Mengapa ini penting untuk diperhatikan ya? Bagi kita tahu persis bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai perhelatan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya, itu bukan main-main ya. Saya katakan bukan main-main karena anggaran melalui mekanisme anggota DPR untuk budgeting terkait dengan Pilpres 2024 itu dia dialokasikan dananya untuk KPU saja untuk memenangkan satu putaran atau biaya pemilu satu putaran itu plus minus sekitar 28 triliun ya. Ini 28 triliun belum termasuk pada Bawaslu yang plus minus 11 triliun. Ya, jadi teman-teman kalau diakumulasikan ya untuk membiayai satu putaran itu sudah jelas 40-an triliun itu akan dikucurkan, digelontorkan dari kantong-kantong perbendaharaan negara. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau 2 kali putaran ya kali 2 saja sekitar 80-an triliun negara harus merogoh koceknya. Dan apa implikasi dari 80 triliun itu?
80 triliun atau katakanlah 40 triliun yang bisa dihemat sebenarnya itu bisa membiayai untuk anggaran pendapatan belanja daerah sebanyak 40 kabupaten ya. Kabupaten. Itu bisa bayangkan anggaran pembangunan, pembiayaan pembangunan dari semua dimensi dari sebuah kabupaten yang sekitar 1 triliun itu sesuatu yang menghidupkan daerah itu selama 1 tahun. Nah, penting sekali untuk kita melakukan efisiensi atau penghematan terkait dengan anggaran itu. Jadi, memenangkan satu putaran untuk calon-calon yang sudah menunjukkan tanda-tanda kemenangan itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, tetapi tentu tidak menghilangkan peluang dan kesempatan dan hak juga paslon yang lain untuk berpikir sama. Tetapi kalau kita berbicara tentang perumpamaan tentang orang yang bermain catur, bagi mereka pemain-pemain catur profesional, mereka itu tahu persis pada langkah keberapa dia tidak perlu harus menyelesaikan pertandingan itu. Dia cukup kemudian merebahkan rajanya, tanda dia menyerah karena dia tahu ada indikasi-indikasi, ada tanda-tanda yang jelas bahwa tidak bisa dimenangkan, ya, katakan posisi bidak-bidaknya buah caturnya itu tidak akan sanggup untuk melawan pergerakan langkah lawan yang sudah dilakukan. Dalam dunia politik, hal itu juga berlaku. Ya, tanda-tanda tingkat elektabilitas yang sudah terus-menerus secara konstan ditunjukkan, itu memberikan sinyal bahwa antara harapan dan kenyataan itu akan simetris, artinya akan connect, cocok dia. Ya, jadi itu perlu diedukasi kepada publik yang katakanlah kita berbicara tentang beberapa calon pemilih yang mempunyai hak suara yang masih dalam posisi seperti swing voter atau undecided ya voter. Jadi para pemilih ya, orang-orang yang memiliki hak pilih yang belum bisa menentukan pilihannya. Rekomendasi saya ya teman-teman adalah lihatlah faktanya, kenyataannya terkait dengan mereka-mereka yang sudah memiliki tingkat elektabilitas yang sudah menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala itu dalam rangka kita menghemat anggaran negara dan juga termasuk bagaimana kita menghemat energi bangsa ini yang kalau harus diperpanjang sampai bulan Juni dari Februari itu ada banyak harga yang sangat tinggi untuk dibayar hanya untuk kita berbicara pasangan mana yang harus kita pilih. Yang jelas undang-undang negara sudah mengatakan ketiga calon itu layak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. So kalau ketiganya layak, ya salah satu di antara mereka pun tidak ada masalah. Karena itu teman-teman, siapapun yang terpilih tidak ada masalah. Tetapi kalau kita berbicara aspek yang lain, anggaran, penghematan energi bangsa dan negara ini, penghindaran dari konflik-konflik yang tidak perlu, itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Yuk kita berdemokrasi dengan logika-logika dan perhitungan-perhitungan yang masuk akal. Ya, bukan partai politik.